perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melakukan. Menurut terdakwa bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta mengenai adanya sebuah kesepakatan bisnis. Oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, dan majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan. Menimbang bahwa keberatan terdakwa terkait dengan terbuktinya dalam kesatu pertama tersebut ini tidak beralasan karena terbuktinya fakta-fakta mengenai perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan cukup yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Sedangkan alasan terdakwa bahwa pengiriman uang tanggal 14 November 2024 sejumlah 4 miliar rupiah yang pertama dikirimkan sejumlah 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 49707880099 atas nama PT Bumi Marama Wisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani. Penyerahan kedua pada tanggal 15 November 2025 dilakukan diwakili Wakil Pakmal sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi korban bernama RB atau Bang Mungkin kepada saksi Ismail Marzuki, dan selanjutnya saksi Ismail Marzuki menyerahkan langsung kepada terdakwa di kediaman terdakwa. Dari fakta persidangan tersebut terbukti bahwa penyerahan uang sejumlah 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys Pretina Sari bukan dilatar belakangi adanya kesepakatan atau hubungan bisnis dengan terdakwa. Akan tetapi penyerahan tersebut dilandasi oleh rasa tertekan akibat dari adanya review atas kandungan dari produk serum Fit Shea Poster Gadis Siang milik saksi Reza Gladys Pretina Sari yang dilakukan semula oleh saksi Dr. Samira melalui akun TikTok miliknya, di mana Dr. Samira mengaku telah melakukan uji laboratorium mandiri dan membandingkan harga produk saksi Reza Gladys Pretina Sari tersebut dengan produk lain yang sejenis dan dinilai harganya terlalu mahal. Setelah ada review dari Dr. Samira terdakwa melalui akun TikTok Niki Udhara miliknya tanggal 14 Oktober 2024 telah memberikan pendapat atau opini dan penilaian pribadi mengenai produk kecantikan saksi Reza Gladys Pretina Sari sebagai produk yang antara lain menyatakan. Tapi gua tahu mereka itu jual skincare nggak ada isinya, overklay isinya nggak ada, cuma kedua. Atau tapi masa lo mau bohongin orang itu sih, masa nanti lihat muka aslinya mukanya apa, susah dan sebagainya. Terdakwa juga menilai tampilan fisik dari saksi Reza Gladys Pretina Sari dalam akun TikTok tersebut dengan mengatakan saksi Reza Gladys Pretina Sari sendiri tidak pakai produk kecantikan. Itu mukanya itu kulitnya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjanya, nggak ngerti. Tindakan terdakwa yang melakukan siaran secara live di akun TikTok Bikin berharap miliknya yang disimpankan ke dalam pribadi dengan menuduh saksi Reza Gladys Pretina Sari sebagai penipu, dokter abal-abal, produk overpriced dan overpriced, dan ajakan agar tidak lagi membeli produk kecantikan yang dijual saksi Reza Gladys Pretina Sari. Siaran live melalui TikTok dilakukan berlanjut oleh terdakwa pada tanggal 2 November 2024 dan tanggal 3 November 2024. Menimbang bahwa pembela terdakwa yang mengatakan bahwa penyerahan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak terbukti, karena saksi Reza Gladys Pretina Sari akhirnya menyerahkan uang tersebut bukan didasarkan pada suatu kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Perdata, akan tetapi didasarkan pada keterpaksaan untuk menghentikan terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikTok miliknya dan menjelek-jelekan produk skincare saksi maupun reputasi saksi Reza Gladys Pretina Sari sebagai dokter. Perbuatan memberi uang sebagai upaya tersebut diinisiasi oleh orang-orang terdekat atau kerap berhubungan dengan terdakwa, yakni Dr. Putih Pratama, di mana terdakwa merupakan brand ambassador dari klinik saksi Dr. Putih Pratama. Saksi Dr. Agni Pratama berperan mengirim 4 gambar berita, 3 lembar gambar produk kecantikan milik saksi Reza Gladys Pretina Sari berupa glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian glowing booster cell
Indonesia melalui platform e-commerce yang telah dikurangkan kabelnya atas permintaan terdakwa. Gambar yang dikirim oleh saksi Oki Pratama tersebut digunakan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki untuk menekan saksi Reja Melapis Fatin Nasabi seolah-olah terdakwa memiliki bukti mengenai kandungan tersebut karena telah membelinya secara online. Selanjutnya, pelaksanaan untuk meminta sejumlah uang tersebut berikut nominal serta persyaratannya disampaikan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama yang dikomunikasikan oleh saksi Ismail Marzuki dengan saksi Reja Melapis Fatin Nasabi melalui aplikasi WhatsApp tanggal 14 November 2004. Dalam percakapan atau komunikasi tersebut, saksi Ismail membuka pembicaraan agar saksi Reja Gladys Fatin Nasabi membayar terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikToknya untuk menjelek-jelekkan produk dan pribadi saksi Reja Gladys Fatin Nasabi. Kita sebagai berikut, manusia kan kalau mau ditutup kulitnya pakai apa ya? Pakai uang itu aja sebenarnya. Dokter Reja pengen apa? Pengen tidak speak up, bisa aja dong. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makan itu istilahnya kan itu. Soalnya kalau dia sudah speak up terus dong, mulut dia mahal dong itu. Yang penting tidak ada uang itunya aja, mulutnya dulu gitu dong. Itu santai dong, santai. Selanjutnya, uang untuk mulut sejumlah 5 miliar rupiah ditawarkan oleh saksi Ismail Marzuki. Namun kemudian saksi Reja Gladys Fatin Nasabi hanya menyanggupi membayar 4 miliar rupiah. Dari fakta di persidangan, terbukti bahwa pada akhirnya saksi Reja Gladys Fatin Nasabi setuju membayar terdakwa setelah mendapat tekanan dari saksi Ismail Marzuki melalui percakapan pada hari yang sama. Karena Sinika ini mau speak up hari ini juga, bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter, jamin. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan live tersebut pada tanggal 14 November 2004 diperoleh saksi Ismail Marzuki dan pemberitahuan Dr. Oki Pratama melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pembicaraan mengenai permintaan kembali sejumlah uang, saksi Ismail Marzuki juga menjamin bahwa jika sudah dibayar, terdakwa tidak akan menyebut nama saksi Reja Gladys Fatin Nasabi lagi selama 1 tahun. Saksi Ismail Marzuki dalam percakapan juga menyebutkan contoh seperti KFC tidak akan dilepaskan oleh terdakwa sebelum masuk penjara. Saksi Ismail Marzuki juga mendesak agar uang harus ditransfer pada hari itu juga ke rekening BCA nomor 497078899 atas nama PT Bumi Pramana Sesa dan diberi catatan pintu tabik jadi. Sedangkan sisanya sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi Reja Gladys Fatin Nasabi pada saksi Ismail Marzuki dan terdakwa mengakui uang tersebut telah diserahkan padanya oleh saksi Ismail Marzuki. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, penyerahan sejumlah uang 4 miliar kepada terdakwa ini yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan suatu maksud untuk menentukan diri sendiri dari situasi sulit yang tengah dialami oleh saksi Reja Gladys Fatin Nasabi terkait dengan produk kecantikannya, di mana setelah saksi Dr. Samira memberi review produk kecantikan saksi Reja Gladys Fatin Nasabi sebagai overpriced dan overpriced, terdakwa lalu mengambil kesempatan melalui akun TikTok Etniki Huru Hara miliknya untuk memperburuk kondisi produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Fatin Nasabi, dan terdakwa hanya akan berhenti melakukan siaran live di TikTok apabila saksi Reja Gladys Fatin Nasabi memberi sejumlah uang sebagai uang untuk produk. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum, karena uang didorong oleh rasa takut reputasi dari bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitas saksi Reja Gladys Fatin Nasabi sebagai dokter. Jika saksi Reja Gladys Fatin Nasabi tidak membayar uang sejumlah 4 miliar yang diminta oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki, maka terdakwa akan terus melakukan live di akun TikTok Etniki Huru Hara miliknya, menyerang produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Fatin Nasabi sebagai dokter, dan nasib saksi Reja Gladys Fatin Nasabi akan serupa dengan dokter lain yang produknya pernah dikomentari sebagai produk yang jelek oleh terdakwa melalui akun TikToknya. Dengan demikian, penyerahan uang tersebut bukan penyerahan sukarela layaknya dalam bisnis, akan tetapi didorong oleh rasa takut bahwa brand produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Fatin Nasabi dan kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Uang pada akhirnya diserahkan oleh saksi Reja Gladys Fatin Nasabi untuk menjaga reputasi dan nama baik
dan kredibilitas saksi sebagai dokter dan keluarganya akan terdakwa berhenti melakukan siaran live di TikTok membahas produk kecantikan sang pekerja televisi Praginya Sari. Di sisi lain, tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam memilih kandungan atau substansi dari produk kecantikan, sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi kenalan terhadap produk kecantikan milik saksi kejadian di Praginya Sari hanya berdasarkan review dari saksi Dr. Samira yang juga bukan sebagai lembaga kredibilitas berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan, membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama ke satu telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam alat bukti yang sah, baik bukti surat, dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik mengenai percakapan permintaan dan negosiasi membayar sejumlah uang. Arahan terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah, dan keterangan ahli serta pula telah mendengar keterangan dari terdakwa. Dari alat-alat bukti tersebut, majelis hakim tingkat pertama dinilai telah mempertimbangkan aspek keabsahan dari alat bukti elektronik yang menampilkan isi percakapan terkait dengan permintaan sejumlah uang tersebut dan adanya penerimaan sejumlah uang tersebut juga diakui oleh terdakwa. Dengan demikian, fakta-fakta yang terbukti di persidangan telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup, serta penerapan hukumnya atas fakta-fakta telah dilakukan dengan benar dan dengan tanpa pertimbangan hukum tingkat banding sebagaimana telah diberikan tersebut di atas dan karenanya dikuatkan di tingkat banding. Memang bahwa, namun demikian, majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amal majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif kedua tidak terbukti dalam gugatan terdakwa dan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Karenanya majelis hakim pengadilan tinggi akan mengubah kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif yang bersifat kumulatif, yakni di samping dakwaan pertama ke satu melanggar pasal 45 ayat 1 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pertama kedua melanggar pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. A. Setiap orang, B. Serta C. Menempatkan, mentransfer, mengambil, membelanjakan, mengalirkan, membelanjakan, membayarkan, menghidapkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dituganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan dapat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pertama ke satu yakni turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dari dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau secara hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa
melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang untuk bulut ditransfer ke rekening BCA nomor 497078809 atas nama PT Uni Parama Wasesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan menyembunyikan asal usul uang tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sumarno selaku Sales Marketing PT Uni Parama Wasesa, terdakwa memiliki cicilan hutang pada PT Uni Parama Wasesa seharga 33.500 juta rupiah. Pembayaran cicilan kredit rumah terdakwa dengan sistem pembayaran KPR dengan down payment 20% dari harga rumah dicicil sebanyak 17 kali pembayaran. Pada tanggal 14 November 2024, cicilan pembayaran dari paket tersebut telah jatuh tempo dan pada tanggal yang sama masuk uang sejumlah 2 miliar rupiah dari pemilik atas nama saksi Reja Gladys Freddy yang disalib. Pada hari yang sama pula, masih pembayaran secara tunai oleh terdakwa ke rekening PT Bumi Parama Wasesa sejumlah 1.400.486.200 rupiah. Menimbang bahwa dari fakta tersebut, tanggal 14 November 2024 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan dan payment rumah terdakwa dan uang sejumlah 2 miliar rupiah tersebut diperintahkan terdakwa untuk ditransfer ke rekening atas nama PT Bumi Parama Wasesa dengan tambahan keterangan Nikita Mirjani. Perbuatan menempatkan uang tersebut di rekening PT Bumi Parama Wasesa sengaja dilakukan terdakwa seolah-olah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit rumah atas nama terdakwa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau rekan bisnis yakni saksi Reja Gladys Freddy yang tersalib. Tujuannya adalah agar mengabulkan asal usul uang tersebut diperoleh secara sah dari pihak ketiga sebagai pendapatan yang sah dari terdakwa. Faktanya, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh terdakwa secara melawan hukum, di mana uang tersebut dengan terpaksa ditransfer oleh saksi Reja Gladys Freddy agar terdakwa tidak lagi atau berhenti melakukan live di akun SBT Burung TikTok menjelek-jelekan produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Freddy sebagai dokter. Tujuan terdakwa menempatkan uang hasil ancaman pencemaran nama baik tersebut bukan hanya untuk menyembunyikan, tapi mengubah asal usul hasil kejahatannya untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Oleh karena itu, perbuatan menempatkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan asal pada PT Bumi Parama Wasesa merupakan tindak pidana lanjutan atau follow-up crime yang merupakan lanjutan tindak pidana asal atau political crime sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian, unsur perbuatan menempatkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul peroleh uang telah terbukti dalam perbuatan tersebut. Menimbang bahwa asal usul dan tujuan dari penempatan uang sejumlah 2 miliar rupiah yang ditransfer oleh saksi Reja Gladys Freddy ke rekening BCA dengan nomor rekening 49707880999 atas nama Bumi Parama Wasesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani terbukti diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki berasal dari tindak pidana melanggar dakwaan pertama pasal pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah dibuka terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana asal atau predikat crime tersebut terbukti telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Dengan demikian, unsur setiap orang yang turut serta telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, di mana terdakwa adalah subjek atau pelaku material brother dari tindak pidana asal bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berasal dari penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya. Nah, pada pokoknya menyatakan
bahwa unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, contoh pasal 55 ayat 1 dan 1 Undang-Undang Hukum Pidana juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah beralasan hukum. Oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 dan ditahan banding oleh terdakwa dan oleh penuntut umum tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana dijatuhkan sehingga amat selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 46 oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara hukum, maka lamanya penahanan telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk melakukan atau menakutkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP oleh karena terdakwa menyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat akhir diteruskan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang meringankan, terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Keadaan yang memberatkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang tersebut dilakukan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital dan atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara dari lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetika dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan, sehingga opini atau pesan yang terdakwa sampaikan melalui akun etnik Purhara di aplikasi TikTok berpotensi menggiring opini publik atau viewer atau subscriber dari akun TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan atau penelitian dari lembaga yang kompeten melakukannya, seperti Balai BPOM yang sifatnya valid namun dapat merugikan pelaku usaha. Bahwa kepopuleran terdakwa di ranah digital yang melakukan live di akun Purhara miliknya melalui aplikasi TikTok dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum.